Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Intan Romadona, Fakultas Psikolog dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang dibuat dalam PPT berikut. Strategi SMA Muhammadiyah 3 Pandaan dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Abstrak, mengkaji mengenai beberapa aspek, yaitu 1. Metode pembelajaran, 2. Strategi pembelajaran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19, tantangan pembelajaran dan keefektifan dalam pembelajaran di SMA Muhammadiyah Pandaan. 3. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. 4. Teknik pengambilan data dengan wawancara. 5. Observasi dan dokumentasi foto saat proses penelitian dilakukan. Pendahuluan. Strategi pembelajaran merupakan suatu rancangan tindakan rangkaian kegiatan yang termasuk mengguna metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses pembelajaran mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya internet, dalam penyampaian belajar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dokumentasi dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimasukkan untuk memperoleh gambaran mengenai pendidikan Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 3 Pandaan selama pandemi COVID-19. Hasil dan penelitian sejarah SMA Muhammadiyah 3 Pandaan. SMA Muhammadiyah 3 Pandaan berdiri pada tahun 1986 dalam perkembangan pasar surut. Pada tahun 1986, SMA Muhammadiyah 3 Pandaan mengalami kendala pada jumlah siswa. Sempat pada tahun 1984 sampai 1995, SMA Muhammadiyah 3 Pandaan tidak memiliki siswa. Dan saat ini SMA Muhammadiyah Pandaan berada di Gedung SMA Muhammadiyah Pandaan dulu berada di Jalan Pahlawan Sunario, Manggasi, Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Pada bulan Januari tahun 2020, saat ini SMA Muhammadiyah 3 Pandaan pindah di Jalan RA Kartini nomor 12 Jogonalan, Jogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. SMA Muhammadiyah 3 Pandaan memiliki kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan efektif yang dilakukan pada pagi hari seperti halnya kegiatan tadarus yang dilaksanakan daring selama 15 menit ini dilakukan saat masa pandemi ini, sedangkan dalam strategi pembelajaran lebih familiar melalui WhatsApp. Guru di SMA Muhammadiyah 3 Pandaan mencoba dengan menggunakan pembelajaran seperti kuis,
Google Classroom, tetapi siswa SMA Muhammadiyah 3 Padaan lebih familiar menggunakan grup WhatsApp, menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Strategi pembelajaran selama pandemi. Pada pandemi COVID-19, SMA Muhammadiyah 3 Padaan menerapkan strategi daring. Dalam melakukan pembelajaran daring, ada saja kendala seperti masalah pulsa karena rata-rata siswa SMA Muhammadiyah 3 Padaan dari kalangan menengah ke atas. Sedangkan dalam strategi pembelajaran lebih familiar melalui WhatsApp, guru di SMA Muhammadiyah 3 Padaan mencoba dengan menggunakan pembelajaran seperti kuis, Google Classroom, tapi siswa SMA Muhammadiyah 3 Padaan lebih familiar menggunakan grup WhatsApp. Pemerintah memberikan bantuan dalam sekolah, akhirnya guru menerapkan siswa menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Pada mata pelajaran tertentu seperti pembelajaran matematika dan ekonomi. Tantangan pembelajaran selama pandemi. Tantangan guru paling berat menghadapi siswa, terutama siswa kelas 12, di mana siswa juga mengalami hambatan dari keluarga seperti kurang motivasi dalam belajar sehingga memicu dalam pembelajaran berlangsung. Dan tantangan sulit mempersiapkan siswa dalam ujian tanpa ada bimbingan dari guru seperti mata pelajaran matematika, ekonomi, akuntansi tanpa tatap muka. Keefektifan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Sebelum adanya pandemi, dalam pelaksanaan jam pembelajaran secara maksimum dan sudah terarah. Akan tetapi, dalam pandemi ini, mata pelajaran dipotong menjadi separuh, misalnya seperti pembelajaran sejarah, harusnya 4 jam, setiap 4 kali pertemuan dalam seminggu. Tapi, dalam masa pandemi ini, dipotong menjadi 2 jam. Pertemuan lebih banyak guru memberikan tugas mandiri, berupa portofolio atau dengan proyek, jadi tidak efektif setiap mata pelajaran mapel berjumlah 4 menjadi 2. Kendala seperti itu tidak berkondisi untuk siswa di SMA Muhammadiyah 3 Padaan. Kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, strategi yang digunakan SMA Muhammadiyah 3 Padaan pada masa pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi, penerapan metode pembelajaran online memberikan pengalaman yang baru dalam metode pembelajaran saat ini. Hal ini agar menerapkan metode pembelajaran online memberikan pengalaman yang baru dalam metode pembelajaran yang diajarkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan jasmani dan rohani dalam melaksanakan kegiatan selama pembuatan artikel ilmiah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Linggowati, SPD MPD selaku Ketua Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membimbing, mengarah, dan mengoreksi selama penyusunan dan penulisan artikel ilmiah. Terima kasih kepada Ibu Guru Mata Pelajaran Sejarah di SMA Muhammadiyah 3 Padaan, Ibu Dian Susilowati, yang sudah berkenan untuk saya wawancarai dalam mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Berikut ada referensi, ada 15 referensi. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.